Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Wijaya dari kelas 10 MIPA 5 nomor presensi 27. Di sini saya sebagai pembicara pertama tim kontra akan menjelaskan argumen-argumen serta menjelaskan latar belakang, memaparkan definisi dan imitasi mengenai mosi yang telah disampaikan. Mosi yang diambil dari dalam kesempatan kali ini yaitu lonjakan jumlah kasus COVID-19 di India menjadi alasan pemerintah memperketat syarat perjalanan sebelum dan sesudah masa larangan mudik 2021. Pemerintah khawatir Republik Indonesia terkena tsunami COVID-19. Saya tidak setuju dengan mosi tersebut. Perlu diketahui bahwa saat ini India memecahkan rekor sebagai negara yang mencatatkan kasus COVID-19 terbanyak selama waktu 1 hari. Pada hari Kamis 22 April 2021, India melaporkan kasus harian COVID-19 sebanyak 314.835 kasus. Hal ini membuat negara dengan penduduk hampir 1,4 miliar ini jadi negara dengan kasus tertinggi kedua setelah Amerika Serikat. Ada beberapa hal yang menjadi maraknya kasus COVID-19 di India. Pertama, adanya kelonggaran dalam penerapan protokol kesehatan dikarenakan adanya pemberitahuan kasus mulai menurun. Kedua, membiarkan pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan kerumunan seperti kegiatan keagamaan, politik, olahraga, serta pernikahan tanpa menjalankan protokol kesehatan. Ketiga, adanya mutasi virus baru yang penularannya lebih cepat. Padahal sebelum itu India merupakan negara yang berhasil menekan kasus COVID-19. Tentu saja hal ini tersebut menjadi cerminan NKRI. Tentu saja hal tersebut menjadi cerminan NKRI bahwa COVID-19 tidak bisa dianggap remeh. Kasus COVID-19 di Indonesia bisa melonjak kapan saja jika tidak menerapkan protokol kesehatan. Apabila masyarakat terlalu lengah, maka akan berdampak peningkatan jumlah kasus COVID-19. Yang selanjutnya, saya akan mendefinisikan mosi tersebut. Menurut KBBI, arti kata lonjakan adalah hasil melonjak. Arti lainnya adalah lonjakan adalah peningkatan. Sementara itu, arti kata larangan adalah perintah atau aturan yang melarang suatu perbuatan. Sedangkan kata mudik yaitu kegiatan perantau atau pekerja migran untuk pulang ke kampung halamannya. Selanjutnya saya akan menyampaikan argumen saya sebagai tim kontra. Ritual mudik lebaran berpotensi hilang tahun ini. Pemerintah tengah merundingkan untuk meniadakan aksi mudik lebaran 2021 sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. Sebelum ini, pemerintah belum memutuskan kelanjutan mudik lebaran 2021. Informasi yang diterima kontan rapat kabinet terbatas tentang mudik lebaran pada Jumat ditunda menjadi Senin 30 Maret. Tentu saja, jika tradisi mudik hari raya tidak ada, akan berdampak ke perekonomian daerah. Pertama, konsumsi bakal menurun, bahkan anjlok. Oleh sebab itu, biasanya para pemudik menghabiskan banyak uang di kampung halamannya. Ujungnya penurunan konsumsi tersebut akan berefek ke pertumbuhan konsumsi di kuartal 2 tahun ini. Kedua, pendapat sektor pariwisata daerah akan merosot sembari berlebaran. Para pemudik juga bepergian ke tempat-tempat wisata di daerah mereka. Buat pemerintah daerah, penerimaan hasil daerah atau PAD juga bisa berkurang. Mudik tidak ada, peredaran uang tidak terjadi, kata Yusuf Rendy, Economy Center of Reform on Indonesia, Jumat 27 Maret. Hanya kedua bidang advokasi dan kemasyarakatan transportasi Indonesia, Joko Sejowarno, meminta kalau tradisi mudik tidak ada tahun ini, sehingga bus antar kota antar provinsi atau AKAD tidak bisa beroperasi. Pemerintah wajib memberikan kompensasi bagi pengusaha dan jaminan hidup buat karyawan yang sedang bekerja di bidang transportasi.
Operator transportasi baik darat, laut maupun udara menilai pelarangan mudik pada 6-17 Mei 2021 tersebut belum tentu efektif sehingga tidak perlu diadakan pelarangan. Jadi sebenarnya tidak perlu pelarangan mudik 2021, tapi pelaksanaan mudik harus dilakukan dengan prosedur kesehatan yang ketat. Kata Carmelita Hartarto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan. Di sisi lain, pemerintah juga tidak memberikan relaksasi pajak dan retribusi seperti PKB, BPNKB, PBB, pajak reklame, UKB, retribusi parkir, emplasemen terhadap penyelenggaraan transportasi umum di daerah. Pemerintah masih menganggap transportasi umum sebagai sumber pendapatan daerah yang potensial. Sebagai sumber pendapat daerah yang potensial, transportasi umum masih dianggap sebagai bagian dari kebutuhan yang wajib mendapat dukungan semua pihak. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya gotong royong semua instansi dari pemerintah pusat hingga daerah untuk memberikan bantuan terhadap bisnis transportasi darat supaya berkelanjutan. Bisnis transportasi oknum darat dapat terjaga karena adanya COVID-19. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.